Welcome to our page. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang Pulau Sipadan sama Ligitan. Jadi pas tahun 2002 itu, pas zamannya Megawati, ada dua pulau terluar di Kalimantan yang namanya Sipadan sama Ligitan. Ini tuh bikin masalah nih antara dua negara. Apa aja tuh? Nah, Indonesia sama Malaysia. oh iya. Nah, masalahnya setelah Pulau Ligitan dan Sipadan ini lepas dari Indonesia, banyak banget nih munculnya narasi-narasi yang berbau provokator dan saling menyalahkan pihak-pihak pemerintah. Padahal kan pemerintah juga udah berusaha banget nih gitu kan. Nah, daripada ribut-ribut di Twitter gak jelas bahwa Pulau Sipadan sama Ligitan, lebih baik kita belajar dulu di sini tentang masalah Pulau Sipadan sama Ligitan. Sejarah gimana aja sih? Gimana sih solusinya, cara nyelesainnya? Dan gimana sih endingnya tuh gimana gitu kan? Jadi teman-teman harus simak dari awal sampai akhir, jangan kemana-mana. Kita bakal bawa 3 orang buat ngejelasin ini semua. Oke, balik lagi sama kita. Kita udah bawa nih 2 tamu yang bakal ngejelasin tentang awal mula gimana sih bisa terjadi masalah tentang Pulau Sipadan sama Ligitan ini. Oke, mereka bakal ngenalin satu-satu dulu nih. Dimulai dari Kakak ini, kakak namanya siapa? Oke, perkenalkan nama aku Rahma Delina dan saya Wiratun Sinta. Oke, nah kakak boleh ceritain nggak sih sedikit tentang awal masalah Pulau Sipadan dan Ligitan ini kak? Oh boleh. Jadi latar belakang sendiri daripada konflik Sipadan dan Ligitan itu awalnya Malaysia dan Indonesia itu berunding tentang batas landasan kontinen. Nah, kenapa? Karena pada masa pemerintahan Belanda maupun Inggris itu tidak ada kejelasan antara batas perairan timur Borneo. Nah, jadi kenapa Malaysia dan Indonesia itu saling mengklaim Sipadan dan Ligitan ini. Oh, berarti perlu ya adanya kejelasan antara siapa sih yang punya gitu. Jadi Iya. betul lah. Jadi sama kayak hubungan ya kak Iya, ya. bener. Aduh. Nah untuk Kak Rama ini gimana sih menurut kakak awal mulanya gitu kan pendapat gimana? Oke, jadi itu tuh berawal dari Indonesia sama Malaysia. Mereka ini merugikan batas air laut nih berdasarkan hukum landasan kontinen. Nah, cuman mereka ini tidak menemukan nih bagaimana sih penyelesaiannya, siapa sih yang berhak mengklaim atas Pulau Sipadan sama Ligitan ini. Nah, jadi mereka ini melakukan perundingan kembali antar negara Indonesia sama Malaysia dan alhasil gagal juga, nggak menemukan penyelesaiannya bagaimana. Nah, akhirnya mereka mencoba membawa permasalahan tersebut ke tingkat pemerintahan kedua dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun, tetap juga tidak menemukan hasilnya. Hingga akhirnya si Indonesia sama Malaysia ini menyetujui untuk membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional begitu. Kira-kira ada nggak sih yang tahu penyelesaian dari masalah tadi itu apa? Aku tahu. Aku udah nyatet di buku catatanku. Ciring. Keren banget. Oke. Nah setelah Indonesia sama Malaysia ini mengajukan ke bidang ke luar Mahkamah Internasional ya ke internasional. Nah pengadilan itu mengambil beberapa opsi. Nah, opsi pertama itu adalah historical background atau sejarah masa lalu. Apakah Indonesia sama Malaysia ini pernah nggak sih mendirikan atau mengurus Pulau Sipadan dan Ligitan? Gitu kan. Nah berdasarkan klaim-klaim Indonesia sama Malaysia, klaim itu nggak bisa dijadikan kebenaran gitu kan, nggak bisa diterima. Akhirnya Mahkamah Internasional memilih opsi kedua yaitu change of title atau rantai dari kepemilikan. Nah, Indonesia itu mengaku kalau misalnya mereka dari Kesultanan Bulungan yang diberikan ke Belanda lalu diberikan ke Indonesia. Sedangkan Malaysia itu mengakui kalau mereka menerima di Kesultanan dulu, lalu diberikan ke Spanyol, lalu diberikan lagi ke Amerika, lalu ke North Borneo dan diberikan ke Malaysia. Nah, fakta-fakta ini tuh tidak bisa diklaim kebenarannya. Akhirnya pengadilan internasional mengambil opsi ketiga yaitu adalah efektivitas atau aktivitas nyata. Nah, Indonesia di sini berargumen kalau misalnya Angkatan Laut Indonesia tuh sering berjaga di sekitaran kita dan sering berlayar di pulau perairan Sipadan.
Dan juga nelayan-nelayan Indonesia itu juga melakukan mencari sumber daya alam di sekitar wilayah perairan Sulawesi Padan dan Ligitan gitu kan. Nah menurut peradilan luar negeri atau internasional itu tidak bisa menerima fakta tersebut dan mengatakan bahwasannya urusan tersebut atau fakta-fakta tersebut tidak bisa disimpulkan. Dan jikalau pun nelayan itu datang ke sana untuk mencari sumber daya alam, itu adalah urusan pribadi, tidak ada campur tangan oleh pemerintah. Nah, sedangkan Malaysia mengatakan hal misalnya Inggris itu dari dulu udah melakukan tindakan administrasi nyata atau pajak tentang usaha pengumpulan telur penyu. Nah, North Borneo juga melakukan pelestarian penyu sejak tahun 1917 sampai 1950. Itu juga belum lama kan. Nah, akhirnya karena fakta-fakta tersebut, karena Malaysia benar-benar adanya tindakan atau kegiatan-kegiatan nyata di Pulau Sepadan Ligitan, akhirnya Malaysia ini menang nih melawan Indonesia tentang perebutan Pulau Sepadan dan Ligitan. Teman-teman udah keren banget. Tadi udah dikasih tahu gimana aja masalahnya, pastinya juga harus dikasih tahu gimana penyelesaiannya. Ini keren banget sih. Kita ngundang orang-orang yang keren. Oke, sekarang kita bakal next ke segmen berikutnya. Kita udah ngundang satu orang yang keren banget. Dia dari salah satu sekolah SMA 3 yang lumayan bergengsi. Jadi kita bakal dengar penjelasan lagi dari dia. Oke, kita udah bawa satu orang yang keren banget yang bakal ngejelasin tentang kelanjutan Pulau Sipadan sama Ligitan. Dia bakal kenalin Rizky. Oke, Kak, namanya siapa Kak? Oke, kenalan aku Sarati. Aku masih kelas 3. Keren banget. Udah melek lah tentang sejarah Indonesia. Jadi teman-teman harus tetap simak dari awal sampai akhir biar nggak ada yang kelewat sama sekali, biar teman-teman juga paham lah apa sih masalahnya gitu. Kak, nah menurut Kakak gimana sih tanggapan Kakak tentang masalah Pulau Sepadan dan Ligitan Kak? Tanggapan aku ya, karena aku suka sejarah nih ya. Tapi ya gitu, nggak terlalu begitu ngerti, tapi nggak tahu kenapa aku bisa suka sejarah. Jadi tanggapan aku tentang sejarah Pulau Ligitan sama Sepadan ini, ada hal yang menurut aku bisa di pro, ada hal yang bisa di kontra gitu. Jadi yang aku tahu di saat itu dua negara memperebutkan 2 pulau juga gitu, yaitu Malaysia sama Indonesia sendiri. Sejarah sedikit yang saya tahu itu banyak permasalahan yang dialami oleh Malaysia dengan Indonesia gitu. Bagaimana mereka sama-sama ingin mengklaim Pulau Sepadan dan Ligitan. Karena dua pulau ini sangat bermanfaat buat mereka, sumber penghasilan yang sangat wow buat mereka gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau kalah, siapa sih yang nggak mau pulau seperti itu kan. Mereka sama-sama mengklaim. Jadi karena ini juga maka pada tahun 1969 itu Presiden Soeharto pada masa pemimpinnya di Indonesia kan masih Soeharto. Presiden Soeharto sendiri pergi ke Kuala Lumpur di Malaysia. Di Malaysia mereka memperundingkan tentang 2 pulau ini, tapi tidak ada kejelasan dan itu tidak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba saja konflik ini diajukan ke Mahkamah Internasional gitu. Nah, di Mahkamah Internasional ini banyak diajukan bukti-bukti dari Malaysia maupun Indonesia. Tapi yang seperti kita tahu, pada saat itu Malaysia menang melawan Indonesia karena jelas Malaysia memiliki bukti yang kuat gitu. Jadi di sana Malaysia mendapatkan 16 suara, sedangkan Indonesia sendiri mendapatkan 1 suara saja. Oh, berarti 16-1 ya? Iya, Berarti kita kalah telak ya dari Malaysia. Jauh banget sih, Iya kan? jauh banget. 16-1 itu udah benar-benar jauh gitu. Nah, itu jadi kayak kalah banget ya. Ya, Terus menurut Kakak nih, gimana sih harusnya pemerintah melakukan evaluasi terus apa itu gitu melalui Pulau Sepadan gitu kan? nah karena kan tadi seperti di awal saya bilang kan ada pro dan kontra. Jadi menurut saya pro-nya ini kita tidak bisa begitu menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih membawa
pulau itu. Karena Zaman itu juga banyak banget ya masyarakat yang gaduh gitu kan tentang masalah ini kan ya. Jadi menurut saya tuh kita harus kasih apresiasi juga sama pemerintah Indonesia karena udah berusaha juga membantu untuk merebut pulau itu. Tapi masalahnya itu pemerintah Indonesia sendiri tidak mempersiapkan bukti-bukti yang benar-benar kuat gitu. Jadi wajar di pas persidangan itu ya salah gitu. Karena menurut yang saya tahu waktu itu saya sangat mendukung sekali dari argumen yang diberikan Profesor Dr. Mokhtar ya, bahwasanya kalau beliau di posisi itu ia tidak akan mengajukan banding ke Mahkamah Internasional karena ia tahu hukum di Indonesia, undang-undang di Indonesia itu masih lemah. Gimana Pulau Lipitan sama Sepadan ini tidak masuk dalam undang-undang 4 PRP di tahun 1960. Tidak ada masuk di sana. Jadi wajar di saat itu juga bahkan Indonesia memberikan buktinya yang waktu itu dengan Belanda. Itu buktinya mereka menunjukkan peta tidak sah. Wajar sudah kalah gitu dari Malaysia yang sudah lama beroperasi di pulau itu, bekerja gitu. Menurut saya ya harus lebih kalkulasi. Jadi tapi karena itu juga Indonesia tidak tinggal diam. Jadi di akhirnya Indonesia lebih menjaga pulau-pulau tertentu yang di luar Indonesia, pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Jadi kalau misalkan ada negara lain yang ingin mengaku kalau itu Indonesia udah punya senjata kalau itu memang Indonesia. Iya. Jadi gitulah. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim punya pulau itu lagi, ya wajar Indonesia sudah punya duluan gitu. Itulah antisipasi dari Indonesia sendiri ya, belajar dari kesalahan masa lalu ya. Oke, kita udah selesai nih tentang pelajar materi tentang Pulau Lipitan dan Sipadan. Gak masalah kalau misalnya kita nggak bisa mempertahankan Pulau Sipadan sama Lipitan. Kan kita masih punya banyak pulau lain, tapi kita juga harus berusaha buat menjaga pulau-pulau yang kita punya. Ya jadi masalah kayak gini kan udah lama, nggak perlu dibawa buat berantem lagi lah. Jadi santai aja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bakal bermanfaat buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang nyimak dari terakhir. Oke, terima kasih untuk semuanya dan untuk tamu-tamu yang udah kita undang. Keren banget, luar biasa materi. Oke, bye bye. See you on. Aduh, kata tadi gue ngomong apa?